Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan ketoprak, enggak kompak. Wah, aku mau makanan dulu ibu. Ya Allah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minan darajati daniyah ila darajatil aliyah minal juhli ila rusdi wa minaz zulumati ila nur bihidayati wa inayatil qayyumiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil demen ibu mah kompak. Mantap. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu macam kenikmatan kepada kita semua, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia yang namanya begitu masyhur dari Singapura hingga ke Cianjur, yang sangat terkenal di seluruh terminal, yang sangat dicinta di seluruh alam dunia, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibabil kiram wal mukhtaram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada pengasuh Pondok Pesantren Muqtadiul Barokah alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya, amin. Amin Bu. Dipanjangkan umurnya, amin. Dihasilkan segala maksud dan tujuannya, amin. Dan mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wal mukarramun, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para kiai, para hujaj, para asatid, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para santriawan dan santriawati, dan kepada para jamaah ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin jamaah sekalian. Mari kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dari titis tulis guratan tinta kalam yang maha kuasa, kita semua masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani dan sehat rohani.
sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, bermuajahah di haflah mubarakah ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya selaku Al-Afunas, Korunas, Ajhalunas telah berbicara di hadapan para jamaah, khususnya di hadapan para guru-guru kita, di hadapan alimil ulama. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bu, Bu, lanjut. Atau lanjut baru mulai. Tenang aja sih, makanan masih banyak. Udah habis, tambah lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para anbiya wal mursalin. Telah mengutus para anbiya wal mursalin dimulai dari Nabiullah Adam hingga ke junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tabligh, mendapatkan risalah, mendapatkan agama Allah, agama samawi, yang mana buktinya kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari Nabiullah Adam hingga ke junjungan kita Kanjeng Rasul, semuanya agamanya Islam. Bu ya, agamanya Islam. Enggak ada agama Yahudi Nasrani, enggak ada. Jadi itu mana masukku? Bu ya. Hingga Nabiullah Ibrahim, Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Nabiullah Idris, Nabiullah Nuh, semuanya beragama Islam. Tapi sahadatnya ada perbedaan. Ketika Allah mengutus Nabiullah Adam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Ketika Allah mengutus Nabiullah Nuh ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Dan ketika Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Tapi ada mukhtalaf, ada perbedaan, Bu, dalam urusan furu'iyah. Ketika Allah mengutus Nabiullah Adam ke alam dunia, dalam syariat Nabiullah Adam dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Ini dalam syariat Nabi Adam. Kenapa? Karena dulu di zamannya Nabiullah Adam belum ada siapa-siapa. Ya Bu ya? Belum ada siapa-siapa. Ibu-ibu belum ada. Betul. Suami ibu belum ada. Ya. Si Andin belum ada. Ibu kenal si Andin? Hei, baiklah sini nonton gue. Si Andin. Itu yang si lakinya namanya si Al. Hah? Si Al. Baiklah. Terus si Andin sekarang kabarnya gimana si Andin? Udah lahiran, Bu. Udah lahiran. Iya, nonton ngongkong nengokin kagak. Orang mau bawa bekakak ke sono si Andin. Bu ya? Iyalah. Si Andin belum ada, ya. Sial belum ada. Jokodok belum ada. Apalagi saya yang masih muda belum ada, Bu ya. Jadi semuanya belum ada. Makanya di zaman pada Kanjeng Nabi Adam itu belum ada siapa-siapa. Makanya dalam syariat Nabiullah Adam dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Ini Nabiullah Adam. Tapi ketika Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam ke alam dunia, beda lagi. Ketika Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam ke alam dunia, laki-laki dibolehkan menikah sekuatnya. Waduh, ibu melotot. Oh, tenang dulu, Bu, belum selesai. Laki-laki boleh menikah dengan wanita sekuatnya. Kuat sedesa atau sedesa. Kuat sekecamatan. Kalau nggak takut coplok itu tumbul. Emang gara-garanya kenapa gitu, Bu? Gara-garanya dulu ini mah nyeritain dulu. Nabiullah Adam, Nabiullah Musa. Astagfirullah. Nabiullah Musa. Jadi dulu di Mesir ada raja kafir, balong
kota namanya Tangkurak Cucunguk Fir'aun. Itu Fir'aun, Masya Allah Bu, umurnya 420 tahun. Menurut satu kaul 450 tahun. Tinggi badannya 8 meter, lebarnya 4 meter. Makannya sehari sapi satu. Masya Allah Bu, kalau kita itu sebulanan Bu satu ya. Makannya sehari sapi satu. Itu saya malah terempel itu Fir'aun kalau sakit segede apa tahu gobangnya kali Bu ya? Segede nampan gitu gobang. Tapi Fir'aun selama hidup 420 tahun belum pernah sakit, belum pernah encok, belum pernah meriangin, belum pernah. Jadi Fir'aun itu jok sehat, belum pernah sakit Bu ya. Makanya dari dulu sampai sekarang Fir'aun belum pernah beli obat ke warung Mang Udin. Aku belum pernah sakit Fir'aun. Mana beli obat? Mari-mari. Makanya saya merempan. Di sini kalau ada ibu-ibu yang nggak pernah sakit, jangan-jangan ibu cucunya, takut ya saya mah. Jadi Fir'aun itu sehat, jok dia nggak pernah sakit seumur-umur. Saking sombongnya Fir'aun, bagaimana Fir'aun? Fir'aun sampai mendapatkan gelar Zil Autad, orang yang mempunyai kekuatan. Saking sombongnya Fir'aun sampai ngaku pangeran Bu. Fir'aun ngaku pangeran. Makanya ibu jangan heran kalau sekarang banyak orang yang ngaku nabi, banyak orang yang ngaku pangeran. Ibu jangan heran, karena apa? Karena dulunya juga ada. Siapa contohnya? Fir'aun. Ya Bu ya. Sampai kemarin saya masih ingat itu ada orang yang ngaku-ngaku nabi, namanya Tukimin. Bagus dari mana Tukimin? Waduh, kalau Kanjeng Rasul itu udah jelas namanya bagus, sifatnya bagus, orangnya kasep kayak saya Bu ya. Dia ya udah begitu ini rumahnya. Waduh iya. Tenang. Asep Bu ya. Aduh iya tuh. Oh, dapat ya cewek 5. Jadi ibu jangan heran kalau Nabi Muhammad itu dipakai selawatan bagus namanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Coba kalau Tukimin. Dari mana enak? Bu ya. Jadi dia itu cocok ngebar sakit dia mah Bu. Fir'aun itu nggak pernah sakit, nggak pernah sakit, nggak pernah encok, dia mah cocok sehat Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia punya istri Bu, punya istri Siti Asia. Siti Asia itu adalah wanita suci yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Siapa Siti Asia? Tahu. Siti Asia. Tahu. Ya orang bolang. Siti Asia. Siti Asia adalah bidannya Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Ini Maya. Allah gitu. Saya udah merengket. Balik lagi. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bidannya Rasulullah itu dua, Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Maryam, kan Siti Maryam? Oh iya Siti Maryam ya? Iya, kalau saya lupa kayak tahu Bu. Lumayan lagi. Jadi bidannya Rasulullah itu dua, Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Asia itu wanita suci yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Jadi, tapi Siti Asia itu punya suami Fir'aun, bangkawara. Makanya ibu, kalau suami ibu nggak mau sholat, suami ibu nggak mau ngaji, tetap ibu harus hormat kepada suami ibu.
Karena apa? Karena Siti Asia juga tetap hormat kepada Fir'aun sebagai suaminya. Betul? Iya betul, memang betul. Nurut biasa lagi. Itu ya suruh. Tapi entar dulu Bu, aduh. Tapi ketika Siti Asia disuruh yang tidak sesuai dengan syariat Islam oleh Fir'aun, Siti Asia enggak mau nurut. Sampai diancam Siti Asia oleh Fir'aun, "Asia, akuilah oleh kamu bahwa aku ini adalah Tuhanmu." Kata Asia, "Tidak, Tuhan Asia dan Tuhan Fir'aun yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira aku pangeran modal," kata Asia. Makanya ibu jangan nurut. Kalau ibu disuruh sama suami ibu, jangan sholat, jangan ngaji, jangan sodako, jangan pakai tiung, ibu jangan nurut. Terus gimana tuh kata ibu-ibu kita makanya semuanya para rusing, jangan rengkel, arah renget. Emang kenapa gitu? Atau beneran punya lagi nggak mau sholat? Atau sholat ibu dengan begituan? Buku yang masih sholat masih banyak. Gue bu, dengerin nih, dengerin. Makanya ibu kalau cari mantu pulung santri. Oh, pulung santri. Santri. Insya Allah. Tentunya kalau nggak mau. Tenang ya bu, bisa diatur. Bu ya, pulung santri. Ini mah santri diledek. Punya mantu asal di Jakarta, di Jakarta, asal di Jakarta, duitnya loba, mobilnya Innova, orang yang nyewa, lebih tak usia. Enggak pernah ditanya sama ibu, ini calon laki lu, orang mana, namanya siapa, bisa ngaji enggak, bisa sholat enggak pernah nanya gitu sama ibu. Ini mah santri diledek, udah dan kami mah santri. Suram masa depan, lama aku punya duit, tapi cepat aku punya anak. Anak kan terus. Terus gimana tuh kata ibu-ibu? Ya udah punya suami, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Terus gimana tuh? Ibu minta talak, dorake ibu minta talak, nggak boleh. Kalau suami ibu ya ngasih napakah johir kepada ibu, mulut atas dijejalin, mulut bawah dicotokan, ibu minta talak, dosa, doraka. Terus gimana tuh kata ibu-ibu? Udah biarin, urusin aja. Ya hitung-hitung ibu ngurusin kebong. Aku sholat kagak, ngaji kagak, ya kan? Hitung-hitung ibu ngurusin kebong. Iya, ini tohang dukung saya tuh. Iya, hitung ibu ngurusin kebo. Ntar ibu pulang dari sini ke rumah, tanya selaki ibu, kumaha cager oe. Oh. Dosa begitu mah. Iya, tenang aja gue, saya malah ngomong ini. Allah, mak ngabetin, saya lupa ini. Ampun. Atau lu tenang. Tadi apa itu? Sampai kemana tadi? Fir'aun. Oh ya, Fir'aun itu punya istri Siti Asia yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Ketika Fir'aun punya hajat kepada Siti Asia dalam jarak 1 meter, itu udah ngacem sama Fir'aun. Datanglah malaikat Jibril, ditepak oleh malaikat Jibril. Ulah pes, kayak terong direbus. Apalah daya, muka tampan, duit banyak, barangnya lemes. Mohon maaf, gagah tinggal gagah, nggak bisa apa-apa. Bu ya, menurut satu kaul bukan seperti itu. Siti Asia yang asli diambil oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Fir'aun, ditukar dengan rupa yang sama dengan Siti Asia, padahal itu iblis. Bu, tenang. Itu Fir'aun punya patih, Bu ya, 40 perdukunan ahli perbintangan, tukang hitung-hitung, hitung-hitung, 40 dukun Fir'aun. Itu dukun Fir'aun mimpi. Bagaimana mimpinya? Mimpi bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Inilah Nabiullah Musa. Langsung datang semua dukun Fir'aun. Cepat, dukun gua pada datang. Ada apa, Kun? Jadi gini, On. Kenapa, Kun? Gini, On. Semalam saya mimpi, On. Mimpi apa, Kun? Mimpi bahwa
kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Inilah Nabiullah Musa. Bu ya, langsung diadakan rapat intern oleh Fir'aun dengan para patih-patihnya bahwa setiap yang hamil di Mesir harus diadakan intelijen. Misalkan contoh, di Gaok ada yang hamil 40 orang, berarti 40 intel Fir'aun yang nungguin. Ya, bila mana lahir anaknya laki-laki, dibunuh. Kalau perempuan diselamatkan. Jadi kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan diselamatkan. Aduh, aus juga saya ini. Mana air ini? So, tenang Bu. Saya minum dulu Bu ya. Bapak kebesekan. Tenang di sini, tenang. Ini udah ini kayak enak Bu. Ya Allah. Tenang ya Bu. Sampai mana tadi? Ayo. Sampai mana? Jadi kalau ada yang hamil di Gaok, ya, yang hamil di Gaok 40 berarti intel Fir'aun yang ngejagain. Jika hamil anaknya perempuan diselamatkan, kalau laki-laki dibunuh. Mendengar berita ini, ibu Nabiullah Musa menangis. Datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai ibu Nabiullah Musa, janganlah engkau menangis. Walaupun anakmu ini laki-laki, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat ambil peti dan hanyutkanlah ke sungai Nil. Dihanyutkanlah oleh ibu Nabiullah Musa melewati tempat mandinya dayang-dayang Siti Asia. Diambil oleh dayang, diberikan ke Siti Asia. Pas dibuka, di dalamnya yaitu adalah bayi yang sangat tampan seperti saya ini. Itulah Nabiullah Musa. Ya. Makanya ada riwayat Musa Samiri yang diurus oleh malaikat Jibril jadi kafir. Tapi Musa bin Imran yang diurus oleh kafir jadi utusan Allah. Kebalik dibabat Fir'aun oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Makanya pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam dibolehkan laki-laki menikah sekuatnya. Ya Bu ya. Kalau kuat sedesa, kuat sekecamatan, kalau nggak takut coplok itu tumbul. Ya Bu ya. Kalau nggak digituin, kasih ke ibu-ibu, pasti bakal laris dengan bonteng. Betul apa tidak? Tapi ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, beda lagi. Ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, dalam syariat Nabiullah Isa, laki-laki tidak boleh menikah lebih dengan satu wanita. Cocok kata ibu-ibu? Cocoklah satu. Tapi ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wallahu a'lam bimuradi. Wa kadzalika ja'alnakum, aku telah menjadikan untuk umatmu Muhammad ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak terlalu gampang, tidak terlalu susah. Kalau bapak-bapak, kalau laki-laki mau punya istri satu, silahkan. Masih kuat 2, mangga. Masih kuat 3, boleh. Masih kuat 4, cocok. 5, haram, harus diceraikan dulu 1. Di mana? Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Mohon maaf, bukan maksud saya membeda-bedakan, bukan. Tidak ada nabi yang diisra dan dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Capek ya? Iya Bu, capek. Pengertian, Insya Allah. Kasihan. Mungkin kalau saya itu membahas Isra terlalu panjang, Bu ya. Tapi ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj itu sholat di 5 tempat, bertemu dengan 17 pertemuan. Sholat di 5 tempat, bertemu dengan 17 pertemuan.
Ini sudah menjadi ciri bahwa umat Kanjeng Rasul akan mendapatkan tugas dari Allah, yaitu sholat 5 waktu dan 17 rakaat. Bu, makanya sholat. Bu ya, cari mantu yang bisa sholat, yang bisa ngaji, jangan semaunya. Ya Bu ya, jangan salah-salah. Nih sekarang ibu lagi ngaji, ntar pulang ke rumah johor, ibu sholat johor. Ya Bu ya, ngaji ongkos sholat kagak. Mari. Dan ketika Kanjeng Rasul Mi'raj, itu Kanjeng Rasul ngelihat nini. Hei Bu, nini. Ini makanan ayat lagi ngomong ini. Hei, nini. Tahu nggak nini? Tahu nggak? Aku bilangnya tahu gitu ya pemelotot. Ini. Iya, itu cakep jasa, masya Allah gitu ha. Jadi Kanjeng Rasul itu ngeliat nini, udah tua, peot lagi. Atau kira aku nini montok. Itu nini udah tua, peot, belekan, tulean, kentut melulu lagi. Nini namanya juga. Ya, aku ribet nini mah diajak jarak jauh, nyasar melulu. Hilang. Nini ngerepotin. Jadi Rasul itu melihat nini. Ketika Rasul melihat nini, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, itu siapa nini?" Itu adalah gambaran dunia untuk umatmu Muhammad. Jadi, ketika Rasul dulu Isra Mi'raj, dunia ini udah tua, apalagi sekarang. Bu ya, dunia ini udah tua, Bu. Ya, Bu ya. Makanya Bu, kalau kita lihat sekarang, anak mudanya udah kurang cinta agama, ibu-ibunya juga udah kurang cinta agama, bapak-bapaknya juga udah kurang cinta agama. Makanya sekarang kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Hayo Bu, kita istighfarin mata kita istighfarin tangan kita istighfarin kaki kita, istighfarin yang paling penting mulut kita. Karena apa? Sering ngomongin tetangga. Karena apa? Sering ngomongin apa siapa? Mantu. Mantu diomongin. Orang mah dukung. Apalagi kalau mantunya santri mah dukung, Bu. Hidup santri pokoknya mah. Aduh, malu saya, Bu. Bu ya, jadi dunia ini udah tua, Bu. Ya. Kita banyakin istighfar, Bu ya. Ayo kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sakali deui astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hei, Bu, lanjut. Tuh lanjut, ibu mah enak tinggal kedengeran dong sayang ngapa-ngapa. Capek. Iya capek, air putih doang lagi ya dong. Bu, saya tanya nih, ini tangan kita kebanyakan megangin HP apa kebanyakan megangin tasbih? Ayo. Walah, setan HP semua juga. Ini tangan kebanyakan megang HP apa tasbih? Dulu mah ibu-ibu kalau ngaji ya di dalam tasnya itu Yasin Fadilah, Surah Al-An'am, sifat 20. Sekarang mah HP. Apalagi sekarang mah ibu-ibu segala punya grup WA. Mari. Gak bisa. Iya yang bisa, yang gak mah nonton TV Bang sama ayah. Nah, dulu mah ibu-ibu kalau ketemu kiai, punten kiai, minta doanya buat anak saya lagi pesantren di Gaok. Nyam. Sekarang ibu-ibu kalau ketemu kiai, punten kiai, hoyong selfie. Makanya sekarang mah rukun umroh ada 6, yang ke-6 yaitu selfie. Na'udzubillah.
Bu, makanya sekarang dunianya udah tua, dunianya udah kayak gini. Ayo kita perkuat lagi akidah kita perkuat lagi keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita. Ayo kita perkuat lagi. Iwamu dunia bi arbaati asya'a. Kuatnya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan sarang-sarang setan, ya, dikeluarkan penyakit-penyakit hati dan dimasukkan oleh malaikat Jibril, yaitu 5 perkara. Di antara salah satunya adalah ilmu. Makanya ibu, kalau kita hidup pengen bener, hidup pengen enak, harus dengan ilmu agama. Yang pertama bi ilmil ulama. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Tahu halal, tahu haram, tahu makruh, tahu mubah, bi ilmil ulama. Makanya nih sekarang guru-guru kita, ulama-ulama kita, para ahli Allah, ayo bu, kita mahabbah bu ya. Kita mahabbah sama kiai, kita nurut sama kiai, kita cintai kiai, cintai ulama, cintai santri, bu ya. Kita mengaruh masa, ngaji nggak bisa, segalanya nggak bisa. Insya Allah kalau kita mahabbah kepada kiai, kita akan selamat dunia akhirat, bu ya. Walaupun kiainya nggak selamat, orang muhibin akan selamat. Alhamdulillah. Enak bu, kalau ibu udah punya ilmu enak. Iya, mau jadi polisi silahkan. Aduh, ada perempuan polisi ini udah kata ya ampun. Ada perempuan polisi, namanya Polwan. Udah ada nenek-nenek. Iya, nenek-nenek namanya juga. Jadi ibu mau jadi polisi silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi bidan silahkan, mau jadi presiden silahkan. Ibu besok daftar jadi presiden. Bu ya, kalau ibu udah jadi presiden, turunin harga minyak. Kan sekarang minyak lagi mahal. Bu ya, kemarin saya beli gorengan, kata tukang gorengan, "Mang, gorengannya jangan digoreng, direbus aja." Atau bagaimana makannya saya? Ih, parah bener tukang gorengan. Bu ya, minyak lagi mahal. Yang kedua, kuatnya dunia dengan biadlil umaro, dengan adilnya para pimpinan-pimpinan kita. Mari kita doakan mudah-mudahan para pimpinan kita, para pemimpin kita, khususnya pemimpin Indonesia, mudah-mudahan dimulai dari tingkat RT sampai ke presiden, sampai terus DPR MPR, mudah-mudahan semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang ketiga, berapa sih? 3 ya? Ya, yang ketiga yaitu bisa khawatil agnia, dengan baiknya orang-orang kaya yang dermawan. Bu ya, makanya ibu jangan pelit, jangan koret. Bu ya, Indonesia nggak mau maju itu karena orang kayanya pelit. Iya, yang miskinnya gede omong. Itu orang miskin, kalau udah ngomong apa nyebrot-nyebrot mulut. Masya Allah, itu setelan becek kayaknya mulut. Kalau ngomong, mun aing ya mun aing, mun sia naon, mun aing be pokok nama, mun sia naon, mun aing beunghar. Bu ya, jangan pelit. Yang terakhir yaitu adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, dengan doanya orang-orang miskin. Makanya bu, hayo semua kita ngadoa. Kita mengeruh masa ya, ngaji nggak bisa, segalanya nggak bisa. Udah kita mengedoa aja bu, ngedoa. Ya, doain laki ibu, doain keluarga ibu, semuanya doain bu ya. Iya, atau emang harus iya. Kita pengen punya mobil bagus harus ngadoa. Kita pengen rumah bagus harus ngadoa. Pengen ilmu manfaat harus ngadoa. Pengen ke Mekah harus ngadoa. Ibu pengen ke Mekah pengen? Minimal umroh, amin. Ikutin saya doanya. Allahumma walwah jual sawah. Datarin ke sono duitnya. Kenapa emang? Ya itu yang cepat mah. Insya Allah perkara tadi cukup. Mudah-mudahan negara Republik Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibah. Amin amin ya robbal alamin. Boy, lanjut terus, capek saya. Masya Allah.
Lo mah air putih doang lagi. Tih. Lo minum dulu dah, minum dulu. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para ibu-ibu, mohon dimaafkan. Bu, maafin Bu ya. Maafin ya. Iya, dimaafin lah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.